kali ini saya akan membahas bagaimana cara belajar matematika yang menarik menggunakan aplikasi atau website Polygon. Nah, pada video kali ini saya akan membahas atau mengeksplor dari bagaimana bentuk-bentuk yang ada di dalam aplikasi tersebut. Baiklah teman-teman, untuk langkah yang pertama yaitu kita masuk ke dalam pada bagian link ini teman-teman klik Polygon Nah, di sini teman-teman dapat melihat pada bagian awal dari website atau aplikasi. Nah, langkah selanjutnya itu teman-teman dapat login terlebih dahulu supaya aktivitas atau membuat pada aplikasi Polygon ini data-datanya dapat tersimpan pada website atau aplikasi Polygon. Nah, pada bagian ini terdapat adanya yang pertama yaitu tempat tombol, kemudian disusun dan ada kegiatan. Nah, baiklah yang pertama kita masuk ke dalam papan. Nah, di sini terdapat beberapa menu yaitu adanya ubin dan adanya mengajukan. Nah, yang pada menu yang pertama ini yaitu pada ubin ini terdapat menu yaitu geometri, mana geometri ini juga yang mana tertera yaitu adanya Polygon, Leomino, Tangram, Penrose Style, Ubin, Pentagon, padatan 3D, peralatan, pola dan seterusnya. Nah, kemudian ada menu juga yaitu angka, pecahan, aljabar, probabilitas dan data, dan game dan aplikasi. Nah, yang kedua yaitu adanya mengajukan. Nah, mengajukan ini atau menyimpan data-data yang telah dibuat. Nah, di mana terdapat juga adanya contoh dan template. Nah, untuk menu yang pertama yaitu yang kita explore yaitu geometri. Nah, di mana di sini ada Polygon. Nah, teman-teman dapat melihat adanya bentuk Polygon yaitu adanya kubus, segitiga, dan lain-lainnya. Kemudian di sini juga terdapat yaitu Polyomino. Nah, di mana di sini terdapat beberapa bentuk dari Polyomino ini, ada Pentomino, ada Tetromino. Nah, kemudian ada Tangram. Nah, Tangram ini adalah bentuk-bentuk bidang yang mana ketika kita satukan satu persatu bidang tersebut akan membentuk gambar asli pada Tangram tersebut. Bagaimana contohnya itu kita bentuk bangun bidang tersebut, kita satukan satu persatu. Ketika kita satukan satu persatu maka terbentuklah gambar Tangram klasik yang pada awal pertama tadi. Dan di sini juga terdapat telur ajaib. Nah, dari telur ajaib ini di dalamnya terdapat bidang-bidang. Karena jika kita bentuk tersebut seperti ada tiga kaki dan bidang-bidang lainnya, maka akan terbentuklah gambar telur. Yang kemudian ada Penrose Style. Ini terdapat juga bentuknya yaitu adanya gambar daun, gambar buku, bintang. Kemudian ada Ubin Pentagon. Nah, Ubin Pentagon ini memiliki juga bentuk bidang yaitu seperti pada bentuk berikut ini. Nah, untuk bagian yang selanjutnya itu ada padatan 3 dimensi. Nah, di sini teman-teman dapat melihat ada gambar segi 4, ada gambar kubus, segi 8, ada gambar icosaedron, dan ada prisma, dan ada piramida. Nah, ketika teman-teman klik gambar tersebut, nah, kemudian teman-teman lihat gambarnya, yaitu teman-teman dapat membuat gambar-gambar berikutnya yaitu dengan cara salin gambar tersebut. Nah, untuk memindahkannya yaitu teman-teman klik pada bidangnya, kemudian klik pada bagian ini, kemudian teman-teman pindahkan kemana tempat yang untuk selanjutnya itu ada menu peralatan. Nah, peralatan di sini terdapat penggaris, unsur derajat, segitiga. Nah, contohnya itu ada unsur derajat.
itu ada pola dan seni. Nah, pola dan seni ini dapat teman-teman lihat berbagai pola dari gambar-gambar. Nah, contohnya seperti berikut. Untuk menu selanjutnya itu ada angka. Nah, di sini terdapat pin nomor, bilang angka, bingkai angka, dan kartu nomor baris. Teman-teman dapat lihat nomor baris ini adalah merupakan gambar garis bilangan. Kemudian ada menu lingkaran atau lingkaran. Kemudian ada titik, isi angka, dan alat tambahan. Nah, untuk menu selanjutnya itu ada pecahan. Nah, pecahan ini ialah terdapat adanya yang pertama itu menu bar pecahan. Nah, pada menu bar pecahan ini bentuknya seperti berikut ini. Contohnya seperti bar pecahan 1/2, 1/5. Nah, untuk menu yang selanjutnya itu ada lingkaran pecahan. Nah, lingkaran pecahan ini dapat teman-teman lihat pada bentuk ini. Nah, di mana di sini dapat teman-teman terapkan pada adik-adik teman-teman yang belum mengetahui tentang bagaimana bentuk lingkaran pecahan, maka dapat teman-teman membuat lingkaran pecahan baru dengan cara menggunakan lingkaran 1/2, 1/3. Dimana ketika kita satukan lingkaran 1/2 ini dapat membentuk lingkaran yang baru, maka akan terbentuklah lingkaran seperti yang awal tadi, dimana terdapat lingkaran 1/2, 1/3, dan 1/5. Nah, ketika kita jumlahkan lingkaran 1/2, 1/3, dan 1/5 ini akan membentuk satu lingkaran. Nah, untuk menu selanjutnya itu ada menu aljabar, dimana pada aljabar ini terdapat ubin aljabar, dimana pada ubin aljabar ini terdapat ubin 1, ubin x, y. Nah, dimana di sini dapat diterapkan pada bentuk perkalian aljabar, dimana ketika kita kalikan x dikali x maka kita dapat x kuadrat, x dikali y akan y, dan y dikali x akan xy, dan y dikali y maka terbentuklah y kuadrat. Nah, ubin aljabar ini dapat diterapkan pada perkalian aljabar. Nah, kemudian ada skala keseimbangan atau sering disebut dengan timbangan, di mana di sini terdapat timbangan. Nah, pada timbangan ini dapat teman-teman terapkan pada adik-adik teman-teman yang belum mengetahui tentang perbandingan timbangan. Nah, contohnya seperti ketika kita taruh lingkaran 1/2 pada timbangan yang berada di sebelah kiri, maka timbangan yang sebelah kiri itu akan lebih berat daripada timbangan sebelah kanan. Namun ketika kita akan taruh pada timbangan sebelah kanan lingkaran 1/2, maka akan setara dengan lingkaran sebelah kiri. Nah, kemudian kita tambahkan lagi pada sebelah kanan itu lingkaran 1/3, maka akan lebih berat dari lingkaran pada sebelah kanan. Nah, untuk selanjutnya itu ada sumbu dan tabel koordinat. Nah, di sini terdapat sumbu x dan sumbu y ini, dan adanya terdapat juga tabel koordinat. Nah, kemudian ada menggeser variabel. Adanya probabilitas dan data. Probabilitas dan data ini yaitu ada menu poin dan dadu, kemudian ada menu grafik dan statistik, kemudian ada menu bermain kartu, kemudian ada menu dadu polihedral, kemudian dadu non transitif. Nah, kemudian menu selanjutnya itu ada menu game dan aplikasi. Ini ada logika aplikasi, ada catur, mata uang, jam, dan nah, pada website atau aplikasi Matigo ini dapat juga kita membuat yaitu menuliskan pada bagian layar ini, menuliskan penjelasan materi, maka kita dapat menggunakan yang bertanda pulpen itu. Kemudian di sini ada juga menu menghapus operasi, dapat yang gambar atau angka yang kita tuliskan tadi dapat kita hapus.
ada garis, mana di sini terdapat garis, kemudian ada lingkaran, kemudian ada 4 persegi panjang. Aplikasi atau website Matigot ini cocok dibuat untuk pembelajaran pada anak yang duduk di bangku persekolahan SD atau SMP. Karena di sini pada aplikasi Matigot ini menjelaskan dasar-dasar untuk dari pembelajaran matematika. Karena menggunakan aplikasi Matigot ini dapat memudahkan kita dalam menjelaskan bentuk-bentuk bagian-bagian dari aplikasi. Oke teman-teman, di aplikasi atau website Matigot ini terdapat hal menarik dan yaitu teman-teman dapat melihat jaring-jaring pada bus, jaring-jaring pada piramida. Teman-teman masuk ke ini, terdapat di sini bentuk padatan 3D. Dan di sini teman-teman dapat melihat selama itu bus. Dan di sini teman-teman dapat klik pada bagian ini, lihat jaring-jaring dari bus. Inilah tampaklah begini jaring-jaring dari bus. Nah, contoh selanjutnya itu misalnya ada segi tempat. Nah, teman-teman dapat melihat juga jaring-jaring dari mana jaring-jaring tempat ini kita satukan maka ada dari segi bagian. Nah, kemudian ada contohnya seperti prisma. Nah, prisma ini dapat juga kita lihat jaring-jaring itu. Cara teman-teman klik pada bagian ini, kemudian prisma tersebut akan menyebar ke gambar tadi bidang-bidang. Ketika kita satukan kembali akan bentuk prisma yang awal tersebut. Nah, inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring dari prisma. Teman-teman juga dapat menggunakan pada bagian piramida seperti pada gambar yang piramida ini dapat kita klik pada bagian ini. Kemudian piramida tersebut akan ternampaklah jaring-jaring dari piramida tersebut, dimana ketika kita satukan kembali jaring-jaring piramida tersebut maka akan bentuk piramida seperti awal tadi. Oke teman-teman, intinya pada penggunaan website atau aplikasi Matigot ini dapat memudahkan adik-adik atau teman-teman yang masih dalam bangku persekolahan SD atau SMP, dimana kan pada aplikasi atau Matigot ini terdapat banyak hal-hal yang menarik karena ilmu tersebut berhubungan dengan matematika, dimana dapat membuat adik-adik teman yang pada bangku persekolahan SD atau SMP dapat lebih mudah atau mengerti dalam hal matematika. Nah oke teman-teman, baiklah demikianlah video tutorial saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.